Hai Moms and Dad, welcome back to my channel Jadi Parents. Moms, Dad, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mendisiplin anak tanpa kekerasan. Memang sih perilaku anak atau mungkin kesalahan anak kadang membuat kita jengkel dan emosi tinggi. Kenapa? Kita sudah menetapkan disiplin dan mereka melanggar dan berkali-kali mereka mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ingat, kemarahan kita dan pukulan atau kekerasan tidak akan membuat anak kita berubah. Bahkan hal ini akan menimbulkan efek jangka panjang. Apa efeknya? Efek jangka panjang contohnya, anak akan menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang minder, mungkin memiliki IQ yang rendah juga karena kita sering memukul mereka atau melakukan kekerasan. Bahkan efeknya juga sangat buruk untuk kita sebagai moms and dad. Apa itu efeknya? Kita merasa bersalah setelah memukul anak. Itu efeknya. Jadi kita mau belajar sama-sama bagaimana cara mendisiplin anak tanpa kekerasan. Yuk ikuti caranya yuk. Yang pertama ialah dengan cara mengambil waktu jeda. Mengambil waktu jeda maksudnya dalam hal ini ialah saat mungkin anak sudah mulai bertingkah tidak patuh, kadang-kala memang sih kita merasa gemas dan ingin memukul. Moms and Dad bisa mengambil waktu jeda saat emosi moms and dad tidak terkontrol atau memuncak. Waktu jeda yang saya maksud dalam hal ini ialah waktu untuk menenangkan diri, ambil waktu untuk menarik nafas dan menghembuskan kembali. Setelah moms and dad tenang, moms and dad bisa kembali lagi ke anak dan mulai mendisiplin dengan kepala yang dingin. Sehingga pada saat kita mendisiplin anak, bukan emosi yang memuncak, tapi kata-kata yang hangat yang akan menenangkan anak, akan membuat anak lebih mengerti dan mau menurut dengan kita. Cara yang kedua ialah dengan memberikan disiplin yang masuk akal. Maksudnya dalam hal ini ialah memberikan disiplin yang moms and dad bisa lakukan. Kenapa sih kita memberikan disiplin yang masuk akal? Agar anak tahu saat kita mengatakan sesuatu, kita benar-benar akan melakukannya. Contohnya disiplin yang masuk akal seperti ini moms and dad. Contoh nih, saat anak mungkin tidak menurut dengan kita bisa mengambil waktu kesukaan mereka. Contohnya waktu nonton nih, kita bisa potong. Jadi itu disiplin yang masuk akal. Atau mungkin kita bisa meminta anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Tentunya mungkin ada beberapa anak yang nggak suka ya, tetapi ini justru disiplin yang masuk akal yang benar-benar mereka kerjakan. Nah, contoh disiplin yang nggak masuk akal seperti apa moms and dad? Contohnya nih, saat kita mungkin lagi di tempat keramaian nih, terus anak tidak nurut, terus kita ngomong seperti ini, ya sudah, karena kamu nggak nurut, mami dan dede akan tinggal. Nah, saya rasa itu nggak masuk akal karena kita nggak mungkin kan meninggalkan anak. Kenapa? Kalau kita memberikan disiplin yang nggak masuk akal dan kita tidak mengerjakan, anak akan merasa halah mami dede itu cuma ngomong saja, tetapi nggak pernah melakukan. Dan hal ini akan sangat buruk untuk mereka karena anak merasa orang tua mereka tidak punya otoritas. Cara yang terakhir ialah dengan mencari tahu penyebab anak tidak mengikuti aturan yang telah kita buat. Bagaimana caranya? Moms and dad setelah menenangkan diri, moms and dad bisa tanya kenapa mereka melakukan itu, dan biarkan anak untuk menjelaskan. Saat anak menjelaskan dan diberi kesempatan, anak akan merasa bahwa suara mereka didengar, dan ini akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima apa yang kita katakan setelah mereka memberikan penjelasan. Dengan cara ini juga kita akan memberikan empati kepada anak dan anak akan merasa lebih dihargai. Oke, orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau terus belajar. Oke, moms dad, jika ada pertanyaan, moms and dad bisa menulis di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng yang ada untuk mendapatkan video parenting tips saya berikutnya. See you!